Nama budaya. Perkenalkan, nama saya Sanzi Putra Wijaya dari jurusan Teknik Informatika, NPM 140810210054. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapat selama mengikuti 3 hari sesi PPD atau Pekan Penghayatan Dhamma yang dilaksanakan oleh Paguyuban Agama Buddha di Universitas Pajajaran. Jujur saja, tiap sesi PPD yang saya ikuti itu sangat bermanfaat terhadap pemahaman saya akan agama Buddha karena topik yang dibahas itu sangat menarik. Walaupun topik yang dibahas itu sebenarnya cukup umum dan sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, namun jarang benar-benar dibahas gitu. Contohnya seperti pematerian tentang vegetarian dalam ajaran Buddha atau mungkin pandangan Buddha terhadap LGBT. Secara keseluruhan, materinya itu sangat membantu saya dalam memahami atau meluruskan kembali beberapa pemahaman saya akan hal tersebut, terutama dari segi pandang agama Buddha. Tak hanya itu, kita juga diajarkan tentang beberapa hal praktikal seperti tata cara bermeditasi yang benar, yang mencakup cara kita, cara postur tubuh kita yang benar saat bermeditasi. Dan satu hal yang menarik bagi saya itu apa yang menjadi fokus perhatian kita selama bermeditasi. Jadi selama PPD kita dijelaskan tentang satu hal ini, yaitu mindfulness, di mana pikiran kita itu berfokus ke satu hal atau yang bisa kita sebut sebagai one thing at one time. Di mana dalam bermeditasi itu kita fokus terhadap nafas kita sendiri. Jadi hal itu sangat menarik bagi saya dan jujur saja dijelaskan bahwa dari manfaat mindfulness yang kita praktikkan selama meditasi itu juga dapat dibawa ke kehidupan kita sehari-hari, di mana kita harus fokus terhadap satu hal di satu waktu gitu. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang toleransi dalam agama Buddha. Nah, satu hal yang saya percayai dan juga dijelaskan pada sesi PPD kemarin adalah Buddha itu adalah sebuah ajaran yang netral. Dalam artian agama Buddha eh, ajarannya itu dan posisi atau pandangan terhadap suatu hal itu netral dan hanya berpaku ke dalam kitab kebenaran. Di kesempatan kali ini juga saya ingin bercerita tentang Udumbarika Sianada Sutta yang bercerita tentang Nigroda, seorang petapa yang saat itu bersama ratusan pengikutnya ingin bertemu dengan Sang Buddha. Akan tetapi, Buddha sedang bermeditasi dan tidak bisa menemui Nigroda. Mengetahui hal tersebut, Nigroda tersinggung dan menimbulkan keributan di keramaian. Buddha dengan indranya yang melampaui manusia mendengar hal tersebut dan memutuskan untuk menghampiri Nigroda. Setelah beberapa saat, Sang Buddha akhirnya dapat mematahkan teori Nigroda dan bersabda kepadanya, Nigroda, engkau mungkin berpikir, petapa Gotama mengatakan hal ini untuk mendapatkan murid. Namun jangan engkau beranggap demikian. Biarlah ia yang menjadi gurumu tetap menjadi gurumu. Atau engkau mungkin berpikir, beliau ingin kami meninggalkan peraturan-peraturan kami. Namun jangan engkau beranggapan demikian. Biarlah peraturanmu tetap berlaku seperti adanya. Atau engkau mungkin berpikir, beliau ingin kami meninggalkan gaya hidup kami. Namun jangan engkau beranggap demikian. Biarlah gaya hidupmu tetap seperti apa adanya. Ada Nigroda, hal-hal yang tidak bermanfaat yang belum ditinggalkan, ternoda, mendukung kelahiran kembali, menakutkan, menghasilkan akibat menyakitkan di masa depan, berhubungan dengan kelahiran, kerusakan, dan kematian. Adalah untuk meninggalkan hal-hal ini, makanya aku mengajarkan Dhamma. Jika engkau mempraktikkan dengan benar, hal-hal ternoda ini akan ditinggalkan, dan hal-hal yang memurnikan akan tumbuh dan berkembang. Dan engkau akan mencapai dan berdiam dalam kehidupan ini dengan pandangan terang dan realisasimu sendiri. Kesempurnaan kebijaksanaan sepenuhnya. Dari sabdanya, biarlah apa yang menjadi gaya hidupmu tetap seperti apa adanya. Dapat kita tafsirkan bahwa agama Buddha itu tidak menuntut pengikutnya untuk mengubah kebiasaan lama dan mengikuti ajarannya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang tidak bermanfaat yang belum ditinggalkan, ternoda, mendukung kelahiran kembali,
menakutkan, menghasilkan akibat menyakitkan di masa depan, berhubungan dengan kelahiran dan kerusakan kematian itu yang merupakan inti dari Buddha ingin menebarkan Dhamma. Buddha menebarkan Dhamma untuk menghapuskan duka para pengikutnya, bukan untuk mencari pengikut dari awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Buddha itu cukup fleksibel dan toleran terhadap ajaran lain, dan ajaran-ajarannya itu tidak pernah menuntut seorang, melainkan hanyalah berdasarkan kebenaran. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Namo Buddhaya.